Awalnya entah bagaimana, tiba-tiba di list YouTube saya ada stream berjudul Drop Saturasi Sisa 60, akankah Pastor Andy berhasil menang? Saya kaget. Wah, Pastor Andy kena COVID. Pada akhirnya sembuh. Bisa diketahui dari stream berjudul Saya Sudah Kembali, tanda seru 3 kali. Pada channel tersebut, bisa ditelusuri juga kronologinya. Bila saya asumsikan urutannya sesuai tanggal upload, saya jumpai beberapa kejanggalan. Jadi mungkin saja saya keliru mengartikan runtutan peristiwa yang sebenarnya, atau yang ingin disampaikan Pastor Andy. Waktu dulu pertama kali melihat aksi jalanan Pastor Andy, saya jengkel sekali. Orang sakit kok malah dipukul-pukul. Maksudnya selepet tangan. Meskipun bukan dipukul seperti meninju orang, dan saya paham maksudnya. Sudahlah, itu trademarknya. Setelah mencermati, menurut saya, hatinya memang ingin menjangkau orang-orang sakit. Sepertinya tidak ada motivasi buruk. Mereka yang nyinyir, menyebut aksi-aksi Pastor Andy palsu, sudah disetting, dan semacamnya, biasanya mengaca pada banyak kasus yang terjadi di Amerika, Afrika, dan tempat-tempat lainnya. Di situ memang banyak pastor bejat yang menjual mujizat, lalu terjerat berbagai kasus hukum, penipuan, dan skandal seks. Apakah Pastor Andy begitu? Silakan nilai sendiri dengan hati bersih. Misalnya cuplikan ini. Tahun ternyata dia tunggu lagi di Bapak dari Samarinda? Iya, Samarinda. Kapan datang? Baru pagi. Jadi habisnya langsung pulang ya? Atau nginep di Balikpapan? Kalau memang proses pengobatannya Sudah. Jadi ini ya, Pastor itu mendoakan cukup sekali. Habis itu pulanglah. Jadi saya tidak harap apa-apa. Saya ini diumpamakan produk sekali pakai. Nggak usah terima kasih juga. Kadang-kadang kita punya cek itu masuk ribuan, terima kasih, kita yang susah hapusnya. Nggak perlu, yang penting tugasku sudah bisa melayani. Bapak Ibu pulanglah, ya. Nggak usah bilang terima kasih, nggak usah juga kasih uang, pokoknya nggak usah, Pak. Ya, saya itu bisa jadi berkah buat sesama, puji syukur banget. Yang penting Bapakku yang di surga yang dipermuliakan. Nah, mungkin sekarang belum. Namanya juga sedang membangun image. Tapi ujung-ujungnya nanti, oh bisa jadi. Tidak boleh naif. Apapun nanti bisa terjadi. Tetapi, kita tidak berhak menilai masa depan. Sekarang, lihat orang-orang yang datang. Banyak yang miskin. Orang-orang kaya pergi aja ke Singapura. Bagilah rezeki kepada dokter-dokter di sana. Kasihan studinya lama dan mahal sekali. Satu hal, bagi yang nyinyir, perhatikan banyak umat agama seberang yang dilayani. Ini saja sudah kontroversi tersendiri. Mana mau mereka datang kalau tidak kepepet?
Bagaimana kalau tangan Tuhan yang menuntun mereka? Tidak bisakah kita ikut bersuka cita? Ataukah perbedaan teologi sudah sedemikian merasuk? Jangan-jangan mereka ini menyumpahi Pastor Andi, syukur-syukur tak bisa survive demi skakmat teologi. Nah, terbukti kan dia gagal? Saya jamin tidak ada gunanya. Jangankan Pastor Andi, pendeta-pendeta karismatik yang jauh lebih senior sudah banyak yang dilibas COVID. Apa terus karismatik redup? Tidak, justru makin beringas. Kok bisa tahu? Karena saya dulu karismatik garis keras. Saya paham betul bagaimana orang karismatik berpikir dan bergerak. Saya bisa bernapas seirama mereka bernapas. Ketika Pastor Andi kena COVID, lalu ditodong, itu salah alamat. Di benak orang karismatik umumnya, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Yohanes 11 ayat 4. Tuhan izinkan kena COVID justru untuk mempertontonkan mujizat. This is the real battle. Yang golongan nyinyir, sebutan dari Pastor Andi, gagal paham. Namun ketika Pastor Andi mengatakan, Anda langsung menyatakan ini sesat. Hei, Anda betul-betul belum mengalami Tuhan Yesus secara real. Mungkin selama ini keimanan Anda hanya dari belajar bangku kelas teologi only. Tapi berbeda, Bapak Ibu sekalian, dengan pengalaman keimanan seperti yang Pastor alami sudah berkali-kali. sebenarnya sama nyinyirnya. Kalau teologimu yang benar, tunjukkan dong. Hidupmu miskin tanda-tanda kuasa Allah. Makanya kalian sirik. Saling nyinyir dan saling buka aib. Tahukah Anda, apa dosa besar yang membidik para pendeta? Yaitu ketika masing-masing menempatkan diri sebagai pusat kebenaran yang mutlak. Tidak mungkin salah. Padahal yang mutlak hanya Alkitab. Kalau ada pendeta ditegur, bagaimana reaksinya? Merenung dulu atau langsung membantah? Anda bisa menilai rohaninya dari sana. Disadari atau tidak, diakui atau tidak, itu keangkuhan diri yang dibenci Tuhan. Ya, tapi mereka nyinyir duluan. Kalau mau tukar pikiran bukan begitu dong caranya. Well, ada poinnya sih. Tapi Amsal 27 ayat 6 mengatakan, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Apakah nyinyir itu tanda maksud baik? Tidak juga. Paling tidak, Amsal memperingatkan hati-hati dengan pujian dari orang di sekelilingmu. Bukan maksudnya mereka ingin menjatuhkan, tetapi mereka tidak sadar menyampaikan pujian itu punya kandungan bahaya. Orang bisa jatuh karena pujian. Anda suka dengar yang mana? Khotbahmu tadi luar biasa. Atau khotbahmu tadi ceroboh. Manusia suka dipuji, tapi tidak suka dibilang mirip Lucifer. Siapa yang pantas dipuji? Begitu juga dengan tudingan.
Sekalipun Anda yakin itu ditujukan dengan penuh kebencian, secara terbatas dalam tanda petik, ia juga punya kandungan berkat. Kenapa secara terbatas? Karena hanya berfaedah bagi orang-orang humble. Kata-kata yang membuat kuping panas tidak akan sepanas itu bila semua pihak, perhatikan ini baik-baik, committed to self-critics. Awasilah dirimu dan ajaranmu. 1 Timotius 4 ayat 16. Bagaimana dengan saya sendiri? Saya punya banyak cacat. Tapi setidaknya saya telah mengkritik diri sedemikian jauh. Tahu-tahu saya sudah berdiri di luar karismatik yang pernah saya hidupi, cintai, dan bela habis-habisan. Jadi di mana posisi saya? Membela atau menyerang Pastor Andi? Penggemar Pastor Andi maupun yang nyinyir tidak usah bingung. Saya punya standing teologi yang jelas. Bukan comot kiri kanan. Lalu saya racik jadi rujak versi saya sendiri. Bagi yang mumpuni ya silakan. Kalau saya tahu diri. Posisi saya tidak penting. Yang penting committed to self-critics. Ingat itu. Orang Kristen harus tahu batas-batas. Kapan saatnya melepas seragam denominasi, lalu dengan hati bersih, pikiran jernih, jujur pada nuranimu, memeriksa apa yang diajarkan Alkitab. Kisah 17 ayat 11. Jangan sampai denominasi membutatulikan kita dari tuntunan Roh Kudus. Sebelum kita lanjutkan, saksikan video berikut ini. Ya rasanya gitu deh. Cuman ya bagaimana? Kalau Tuhan izinkan kisah ini menjadi sejarah hidup dan pelayananku, saya harus jalanin. Dan ternyata video viral yang kemarin itu kondisi pastor itu puncak-puncak diserang oleh maut. Kondisi itu sampai mengap ya. Itu puncak-puncaknya diserang oleh roh maut. Apabila hidupku tidak dipenuhi oleh firman Tuhan, lewat sudah. Lewat. Kritis, koma, lewat, meninggal dunia. Dan Anda akan mendapat kabar keesokan harinya, rest in peace. Tapi karena firman itu berbicara di hati saya, bangunlah, angkatlah selimutmu. Saya mendengar suara itu, saya percaya firman Tuhan. Saya hidup karena percaya. Bahkan percaya itu melebihi dari apa yang kita rasakan. Oke. Dan puji syukur, ternyata tangan kasih Tuhan yang berkuasa itu memulihkanku dari keadaan mengap-ngap itu. Dan hari ini pastor rasa membaik. Oke. Membaik. Lalu ini mah kondisi efeknya batuk-batuk gatal ya saudara-saudara. Untuk menyelesaikan inkubasinya.
pada stream tanggal 4 Februari, tanggal upload maksudnya, dijelaskan penyakit kritis yang viral pada video beberapa hari sebelumnya. Seharusnya yang dimaksud video ini, segala perkara dapat ku tangguh. kondisinya telah membaik dan tinggal recovery. Sisa-sisa batuk yang disebut inkubasi malah membingungkan. Berhubung stream ini memberitahukan tes PCR yang hasilnya positif, berarti penyakit kritis tadi mestinya COVID-19. Tapi pada stream tanggal 3 Februari, tidak tahu sakit apa. Ada yang tanya, sakit apa? Nggak tahu sakit apa. Kan Pastor tidak cek ke dokter. Ya, Pastor sih merasa gini. Bagi Pastor Andy ya, saya praktekkan bahwa iman itu akan kita hidupi yang menjadi utama dan terutama di dalam tindakan kita. Ya mungkin kalau Pastor sudah tidak berdaya lagi atau gimana-gimana, orang membawa saya ke ke rumah sakit, ke ICU ya, nggak tahu ya. Tapi begini, saya percaya bahwa yang pertama-tama iman itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya. Jadi ada yang tanya sakit apa? Pastor nggak tahu sakit apa. Tapi tiba-tiba itu menggigil gitu. Megap-megap dan menggigil dikira masalah ginjal. Menjagaiku. Orang bertanya, kalau menjagai kok bisa positif? Karena kelalaianku. Ya kalau Pastor pikir-pikir apa ya? Ya itu deh form doa yang Pastor masukkan ke ruang doa pribadi. Banyak kalau Pastor doakan. Jadi ya itu kira-kira gitulah. Tapi ya sudahlah. Memang semua ini berjalan, saya percaya di dalam kontrolnya Tuhan. Saya percaya semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Iya, karena kita percaya Tuhan Yesus yang saya beritakan, saya katakan Tuhan Yesus yang hidup. Saya pasti menangkan arena ini. Ini adalah arena hari ini. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami cancer, stroke, ya, tumor, gagal ginjal, ya. Jadi kemarin waktu sebelum cek ini, pikirnya kita ini, ya Pastor doa, pikirnya di bagian ini penurunan fungsi ginjal. Ternyata setelah dicek semua tadi, semuanya bagus, saudara-saudara. Fungsi ginjal Pastor bagus banget, SGOT, SGPT semua bagus banget. Karena berapa tahun lalu kan pernah komplikasi gara-gara SGOT sampai tinggi banget. Dan ternyata cek semuanya bagus. Coba bandingkan dengan cuplikan ini. Yaitu mulai besok. In Jesus name, oleh anugerah Bapakku di surga. Kita tetap atau kembali doa live kesembuhan akan diadakan. Mau melanjutkan siaran doa live saja, perlu klaim in Jesus name? Kecuali dia menyadari ada sesuatu yang serius bisa menyebabkan rencana tersebut batal. Sudah separah itu, mustahil tidak tahu. COVID ini sudah sekian lama. HP kita tiap hari dibombardir dengan informasi seputar gejala, tindakan darurat, apapun menyangkut COVID. Coba renungkan perbandingan ukuran ini.
Kalau COVID masih lolos dari N95, apalagi masker bedah, apalagi masker kain. Seperti menyaring susu bubuk pakai ayakan pasir. Tinggal ditanya, Pastor Andi pakai yang mana? Kedua, faktor penentu yang lama saya pertanyakan. Baru dapat jawabannya. Kita dianggap terinfeksi apabila terpapar seberapa banyak? Seekor virus kah? Sekelompok virus kah? Jawabannya ada pada viral load. Dijelaskan oleh Dr. Nicholas Wanahita dari Rumah Sakit Mount Elizabeth. Intinya, seberapa banyak kita terpapar menentukan berat ringannya gejala, termasuk kerusakan yang ditinggalkan, misalnya pada jantung atau paru-paru cacat permanen. Background image yang Anda lihat ini ilustrasi bagaimana sistem imun bekerja atas petunjuk antibodi menangkap dan menetralisir tamu-tamu asing termasuk virus yang dianggap sebagai ancaman. Apabila jumlah virus yang masuk melampaui ambang tertentu yang berbeda-beda setiap orang, maka sistem imun akan kewalahan. Akibatnya, virus berhasil membobol tubuh. Kita mulai sakit. Menimbang kedua aspek ini, sungguh wajar kalau kebanyakan sudah terpapar. Paling tidak 1-2 ekor. Namun keburu dibilas atau dibunuh sanitizer. Seperti telah disampaikan, Pastor Andi diduga terinfeksi dari form doa yang dibawa ke ruang doa pribadi. Numpang tanya, bila di situ adalah tempat hadirat Allah, bagaimana sekaligus menjadi tempat penularan? Saya pikir ruang masuci itu steril. Kecuali kasus ini jadi contoh agar pemahaman kita terhadap hadirat Allah dikoreksi. Saya yakin Pastor Andi terpapar dari skala yang lebih luas dan intens daripada sebatas form doa. Sebab dia orang lapangan. Di titik ini, banyak pendeta harus belajar dari Pastor Andi. Jangan nanggung jadi orang karismatik. Banyak penyembuhan ilahi diadakan dalam gedung. Kalau gagal sembuh, biar malunya jangan sampai kemana-mana. Sekalipun Pastor Andi tahu sejak semula, juga tidak mengherankan bila dia mengelak. Kalau Anda tanya orang karismatik, bagaimana? Sudah sembuh batuknya? Jawabannya selalu sudah. Sebab jawaban belum sembuh, jelas melawan ayat-ayat ini. Jadi Anda tidak tahu apakah faktanya sembuh, ataukah maksudnya pengakuan iman, padahal masih sakit. Perhatikan, sudah rasa sakit, tapi ditutupi iman, tidak ditangani sedari awal. Kondisi ini menelan banyak korban dari Pentakosta dan karismatik, apalagi dikaitkan dengan COVID sekarang ini. Saya tunda dulu membahas soal iman. Dan benar saja, dari yang tadinya diklaim sudah membaik, bahkan sudah menang, di stream tanggal 3 dan 4, mendadak malah stop. Baru muncul lagi tanggal 8 Februari, Pastor Andi dalam keadaan terkapar tak berdaya, memakai selang oksigen. Saya rasa justru inilah puncaknya. Kita saksikan dulu videonya. Pastor dalam kesempatan ini memberikan info yang mana tadi kondisi sudah drop. Saturasi ini sisa 60.
setelahnya itu drop. Namun sekarang membaik. Di saat ku berserah sebagai manusia biasa yang hidup oleh iman, sekarang kondisi medis Pastor sudah membaik dan saturasinya sudah sangat bagus, 96. Kalau kronologi yang saya pahami ini ternyata keliru, karena urut-urutan tidak dijelaskan sebaik dan sedetil kesaksian misalnya dari Kapten Rico Mavella. Saya rekomen ditonton. Bagi yang tidak tahu siapa dia, bisa-bisa disangka itu pendeta. Inilah salah satu kesaksian terbaik dari orang karismatik yang pernah saya lihat. Jempol wajib diteladani. Seperti itulah kita semua seharusnya. Saya harus katakan ini, sekalipun jarak teologinya berseberangan jauh. Termasuk Pastor Andi. Ketika dia mengatakan, Suara itu berkata, Pastor tidak bicara bahwa kita harus secara audible dengan suara Tuhan ya. Tapi firman Tuhan yang kita sering baca itu akan menjadi berbicara, akan bersuara kepada kita saat kita membutuhkan. apakah saya mesti melawan? Bisa saja sih, dengan alasan jargon-jargon yang dia gunakan itu dalam konteks seutuhnya berbeda dengan yang saya yakini diajarkan Alkitab. Waduh, tapi apa iya saya mesti segitunya? Saya tidak mau menjadi orang Kristen yang kalap, seperti golongan anti-karismatik yang selalu menyerang. Seakan-akan tidak ada secuil pun yang baik datang dari karismatik. Micek terhadap jejak-jejak karya Roh Kudus di sana. Dianggap sama sekali tidak ada. Nol. Setelah stream tanggal 8, Pastor Andi akhirnya muncul lagi tanggal 11 Februari. I'm coming back. Saya membaik secara ajaib. Tuhan Yesus penyembuh. Entah setelah drop, dan jujur ya, hampir meninggal. Karena memang banyak orang yang, coba Anda searching, meninggal saat isolasi mandiri banyak, saudara-saudara. Mengapa demikian? Karena tidak kuat. Ketika COVID itu menyerang, sesak dan nyawa taruhannya. Namun sekarang, saya bisa berseru dan berkata, Tuhan, penyembuhku. Dengan ini sekaligus ingin mematahkan ejekan ataupun nyinyiran, khususnya orang-orang Kristen yang tidak percaya akan kesembuhan dari Tuhan Yesus, bahwa masih berlaku sampai hari ini. Kata ajaib, adikodrati, dan sejenisnya pada intinya adalah mujizat, supranatural. Mari kita mulai membahas substansinya. Mujizat, kalau terjadi, ya terjadi. Bagaimana fakta mau dibantah? Yang saya mau angkat itu soal kejujuran. Seorang pelayan Tuhan harus bisa berpikir jernih.
Jadi sebaiknya sampaikan segamblang-gamblangnya. Mulai sakit hingga sembuh, bagaimana ditangani? Apakah pakai Lianhua atau antivirus lainnya, obat dan suplemen apa saja? Atau tidak ada sama sekali? Yang kita saksikan, pernapasan Pastor Andi dibantu selang. Mengapa saya tanyakan ini? Tidak ada hubungannya dengan standing teologi saya sekarang. Sejak masih di karismatik, saya memakai pola yang sama. Menuntut konsistensi dan integritas dalam pikiran dan tindakan. Ya, mungkin sudah nasibnya orang-orang seperti saya, tinggal tunggu waktu, hengkang dari karismatik. Karena dulu belum muncul sosok Erastus Sabdono. Saya muak kalau jemaat sakit lalu diteriaki untuk beriman. Ingat, kita sedang bicarakan iman dalam konteks karismatik yang selalu dibetot ke arah supranatural. Padahal pendetanya sendiri sebelum khotbah diam-diam masuk toilet dan suntik insulin. Itu berarti nyawamu sendiri yang berharga. Nyawa orang lain dianggap sampah. Yang konsisten saya jumpai adalah pergeseran integritas semasa muda dibanding setelah tua. Waktu muda meledak-ledak. Waktu tuanya anteng. Karena sudah dikepung komplikasi penyakit. Itu adalah pesan tidak langsung kepada jemaat, bahwa Yesus berubah, tidak senantiasa sama. Kalau ditanya, yang sembuhkan Pastor Andi itu siapa? Tentu saja Tuhan Yesus. Apapun penanganannya. Tapi, bila obat-obatan dikonsumsi, baik herbal maupun farmasi, dibantu tindakan medis, termasuk alat-alat bantu seperti selang, dan lain-lain, apapun itu, berarti Tuhan Yesus sembuhkan melalui jalur natural. Bukan supranatural, bukan ajaib. Jangan pikir saya tidak pernah mengalami mujizat, berkali-kali malah. Saya hanya ingin membela mujizat agar tetap sebagai mujizat. Jangan sampai digeser. Semisal Anda punya anak. Dia cerita kepada teman-temannya. Tadi pagi aku berangkat sekolah secara mujizat. Tentu saja semua penasaran. Lalu ditanya bagaimana? Jawabnya, naik mobil diantar supir. Itu mujizat. Wah, yang dengar kemeringat semua. Sejak itu anak Anda gak bakal digubris atau jadi olok-olok di sekolah. Karena pemaknaan kata-kata di luar kewajaran. Ironisnya, orang suka gegabah dengan istilah. Pembicaraan jadi gak nyambung dan salah paham. Bila pusing sembuh, diklaim sebagai mujizat, kecuali maksudnya kanker otak, maka kemegahan mujizat-mujizat yang ditunjukkan Alkitab jadi luntur. Laut Merah terbelah. Anda bandingkan dengan sakit kepala. Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan dalam perapian yang dipanaskan layaknya kremasi. Itu bagaimana tetap hidup? Kalau mau nyinyir ya nyinyir aja. Tidak bisa. Sekelas mujizat kok dinyinyirin. Suruh orang yang nyinyir masuk dapur kremasi. Coba lihat kalau dia mampu bertahan. Panutan-panutan yang katanya bisa membangkitkan orang mati. Apa ada yang menghadapi mayat setelah 4 hari? Itu sebabnya Tuhan Yesus sengaja menunda.
supaya tak diragukan lagi kemustahilannya. Jika kesembuhan natural dianggap mujizat, maka mujizat berlaku universal. Semua-muanya jadi mujizat. Digigit nyamuk, doa, bentol hilang, mujizat. Akhirnya, kita bernapas dan bergerak pun mujizat. Begini, mujizat kesembuhan itu tidak bisa dibantah dengan placebo effect. Silakan di googling sendiri apa artinya. Buta melihat, itu mujizat. Tuli mendengar, itu mujizat. By the way, keduanya punya makna tersendiri. Digigit anjing rabies atau black mamba, terus hidup, itu mujizat. Ingat, tanpa intervensi teknologi ya. Seperti Rasul Paulus ketika digigit ular berbisa di Pulau Malta, melayani ayah Publius dan orang-orang sakit di situ. Padahal ada Lukas, dia seorang dokter. Tidak mungkin ada tindakan medis tidak dicatat. Selaku penulis kisah itu sendiri, Lukas adalah seorang yang detail dan teratur. Kenapa tak dia gunakan ilmunya? Orang lumpuh berjalan, yang videonya viral, itu mujizat. Penderita sirosis yang buncit di video Pastor Andi sembuh secara mujizat apabila perutnya seketika kempes. Di sini Anda semua menyaksikan. Saya menilai dengan jujur. Tuhan Yesus tidak pernah gagal. Dan semuanya serta-merta. Adakah dicatat Tuhan Yesus menyembuhkan berangsur-angsur? Tiba. Sekarang ya sekarang, saudara-saudara. Keselamatan dan kesembuhan sekarang terima dalam nama Yesus. Pemerintahan Tuhan Yesus, kuasanya mengurang. Paham ya? Kalau tunggu berapa hari, itu bukan mujizat. Sebenarnya untuk apa pusing? Yang penting sembuh kan? Sekalipun natural, apa salahnya? Toh seluruh pelayanan kita akan diingat oleh Tuhan. Pulihnya Pastor Andi menurut hemat saya sama sekali tidak mematahkan suara sumbang alias nyinyir. Pandemi sekarang ini uniknya tidak memberi dampak yang sama rata kepada semua orang. Ada yang so-called OTG, orang tanpa gejala. Sehingga sekalipun Pastor Andi tidak minum obat apapun dan berhasil lewat dari masa kritis, tidak bisa dianggap supranatural. Tetap di jalur natural. Karena hal serupa bisa dialami umat agama lain. Mereka yang ateis, bahkan bajingan yang keluar masuk bumi. Anda paham maksud saya? Mari kita lanjutkan. Jangan ragukan kuasa Tuhan. Meskipun kita sampai di titik terendah, saat tidak berdaya sekalipun, jangan engkau bimbang dan ragu. Saya menangkap pesan Pastor Andi. Namun izinkan saya memberi nasihat agar pelayanan lebih matang. Jangan khawatir jadi nyinyir. Sebab saya dulu juga begitu. Soal substansi iman. Dengan iman aku pasti sembuh. Itu bersumber dari kata-kata imanmu telah menyelamatkan engkau. Banyak dicatat seperti ini.
Apa yang menyelamatkan? Iman. Iman terhadap apa? Bahwa Yesus selalu menyembuhkan secara ajaib. Padahal Yesus selalu menyembuhkan secara ajaib. Itu adalah pembacaan kita yang mungkin keliru. Ini faith in faith, bukan faith in Jesus. Apa bedanya? Ambil contoh seorang gadis mengalami luka bakar di wajahnya. Dia berdoa mati-matian agar wajahnya pulih seperti semula. Apa yang dia percayai? Bahwa Tuhan pasti menyembuhkan dia. Dan dengan demikian masa depannya tetap terjaga. Deep down in her heart, dia khawatir. Siapa sih cowok yang mau menikahi aku? Apalagi cowok kaya. Pasti carinya cewek cantik. Wajahnya mulus. Nah, keyakinannya bisa salah. Lalu tidak terjadi. Padahal disitulah imannya bertumpu. Bedakan dengan iman yang disandarkan pada diri Tuhan semata-mata. Si gadis berdoa bagi kesembuhannya. Namun, bila Tuhan mengatur lain, sekalipun sulit sekali membayangkan masa depan dengan wajah cacat seperti itu, namun hidupku dalam tangan-Mu, Tuhan. Dirimulah yang kupercaya. Gadis ini punya damai sejahtera meskipun cacat. Karena faith in Jesus. Jadi berbahaya sekali mendefinisikan Injil seperti ini. Injil adalah kabar tentang Yesus Kristus yang menyelamatkan, melepaskan, dan menyembuhkan. Faktanya Tuhan Yesus tidak selalu mau menyembuhkan. Perhatikan ayat-ayat berikut ini. Anda bisa pause untuk membaca lebih teliti. Itulah keutuhan Alkitab. Suguhkan dengan jujur. Paling tidak, kalau Yesus selalu menyembuhkan secara ajaib, ini benar, bagaimana menjelaskan ayat-ayat tadi? Dan bagaimana menjelaskan orang-orang Kristen yang tidak sembuh, meskipun sudah ditumpang tangan pendeta karismatik? Bolanya bukan di pasien. Siapa sih yang tidak mau sembuh? Bukankah itu pertanyaan Tuhan Yesus? Semua ini hanya bisa terjawab dengan pemahaman imanmu telah menyelamatkan engkau. Karena pada saat itu Tuhan juga mengendakinya demikian. Klop, maka terjadi. Ketika Tuhan Yesus menegur orang Saduki, kamu sesat sebab tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Matius 22:29. Dia menunjuk dua kecerobohan yang kita bicarakan tadi. Gagal menjaga keutuhan kitab suci, ayat 31, dan Tuhan Yesus tidak memperagakan kuasa Allah, tetapi menjelaskan bahwa kuasa Allah itu tidak dikurung dalam kesempitan mereka, ayat 30. Kalau Maha Kuasa, pulihkan cacat di wajahku ini. Itu kuasa Allah yang diingini pikiran kita. Within our comprehension. Gimana aku menjalani hari-hari sebagai gadis cacat? Tetapi Engkau berkuasa menata hari depanku dengan indah. Inilah kuasa Allah beyond our comprehension.
Orang Kristen terpecah-pecah karena timpang. Faith in Jesus menentukan kestabilan kita di saat-saat terpuruk. Bukan kontras dari Semua penyakit ke tubir laut, out! lalu tiba-tiba jomplang. Lamalah di Tuhanku datang Tentunya manusiawi ketika Pastor Andi begitu down. Pada titik ini, saya mau mengingatkan saat-saat menyesakkan yang telah dilewati. lawan COVID. Memang tidak ada kekuatan lain yang bisa untuk menang setelah Pastor alami. Karena COVID ini dia membuat seluruh kerongkongan ini kering. Sampai kita mau ngomong pun sudah tidak bisa. Sampai semuanya selaput-selaput rongga ini kering. Nah, sampai saluran pernafasan itu semuanya dikasih kering dan ditutup. Nah, itulah serangan virus COVID ini yang mematikan. Dan saat serangan itu datang, kalau kita misal di rumah sakit, paling banter juga ya ini infus oksigen. Betul-betul anugerahnya Tuhan. Dan ini bibir mulut ya, bukan hanya hambar tapi pahit, sehingga tidak bisa makan ya. Tubuh kering, tubuh lemah, lalu dihantam dengan sesak. Jadi kondisi drop tadi itu betul-betul ya sudahlah. Pastor hanya berdoa dan berpikir dan berserah betapa singkatnya hidup di dunia ini. Bersyukurlah sudah bisa melayani meskipun cuma sementara. Sebuah kesempatan dan kehormatan bisa melayani Bapak Ibu sekalian. Kalau saya pulang, berarti rumahku di surga sudah selesai. Tapi justru saat-saat ini membaik. Apakah Pastor Andy akan menang dari COVID? Tidak ada yang mustahil bagi
Tuhan Yesus, bagiku sangat mustahil, bagiku sangat terbatas. Saya tidak mampu, Bapak Ibu. Saat gemetar, saat menggigil saya sudah mau jatuh pingsan, saya tidak bisa. Tetapi saya ingat bahwa Tuhan pasti memberi kekuatan kepadaku. Coba renungkan. Begitulah kondisi orang-orang sakit yang selama ini ditangani. Penat fisik dan mental. Pastor Andi mengaku baru sadar setelah merasakan sendiri. Sebaiknya hentikan gaya memukul. Cari saja trademark lain. Buat apa meniru Smith Wigglesworth? Apa sebabnya Pastor Andi sampai down? Doa in Jesus name itu yang berkuasa dan pasti menyembuhkan. Amin. Pasti menyembuhkan. Amin. Kecuali memang waktunya dipanggil. Ini faith in faith. Tapi berbeda dari klaim orang karismatik umumnya, ini diberi perkecualian, yaitu jika memang waktunya dipanggil pulang. Entah kenapa saya tertawa waktu mendengar. Spontan, bukan bermaksud nyinyir. Kalimat yang menjanjikan itu pada akhirnya tidak menjanjikan apa-apa, karena di switch off oleh perkecualian yang mengikutinya. Memang tidak semata-mata absurd, saya mengerti. Maksudnya, selama orang Kristen diizinkan bernapas, Tuhan akan membereskan masalah mereka. Begitu. Namun karena ini faith in faith, dan faith penumpunya sendiri sudah gamang, maka subjeknya, yaitu Pastor Andi, jadi goyah ketika dia sudah pasrah dan mengira riwayatnya bakal tamat. Sebab kedua, isu menang atau kalah yang jadi subjudul stream saya ini. Isu ini sumbernya dari slogan hidup berkemenangan, lebih dari pemenang. Akrab sekali di telinga orang karismatik. Kan ada ayatnya. Roma 8 ayat 37, 1 Korintus 15 ayat 57, 1 Yohanes 5 ayat 4. Namun semua itu dalam konteksnya merujuk pada keselamatan atau kesetiaan orang percaya. Mereka semua lebih dari pemenang. Tidak ada pembedaan. Ini winner, itu loser. Padahal faktanya keadaan kita berbeda-beda. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang buta huruf malah. Lalu apa pusaka yang mereka miliki? Yang kalau sampai dunia tahu, pasti tidak segan-segan menukar. Itulah keselamatan. Nanti banyak orang akan berkata, andai hidup diputar ulang, lebih baik aku miskin seperti kalian. Kamu yang buta, mau tukar sama bola mataku? Nih, ambil sekarang juga. Kita tukar posisi. Gantian. Aku punya Kristus, kamu punya kerajaan bisnisku. Silahkan kamu nikmati indahnya dunia dengan bola mata ini. Semua yang tadinya dianggap bernilai dibandingkan keselamatan, tiba-tiba seperti sampah. Itulah yang dikatakan Rasul Paulus. Loh, kenapa harus miskin atau buta? Gak usah dibilang, siapa tidak mau selamat dan kaya raya. Tapi faktanya tidak semua begitu.
Jemaat karismatik pun banyak yang miskin. Padahal Alkitab berbicara bagi semua orang percaya. Mereka lebih dari pemenang. Sekarang, bukan nanti, sudah dimiliki. Faith in faith. Satu-satunya opsi yang masuk akal cuma sembuh. Itu baru menang. Kalau mati berarti kalah. Alias fokusnya penyakit kronis dan kritis. Bagaimana dengan penyakit-penyakit yang bukan vonis mati bagi penderitanya? Misalnya, alergi kulit, osteoporosis, mata kabur, tinnitus, dan lain-lain. Kalau sembuh dari COVID, tapi paru-parunya cacat, itu menang atau kalah? Pastor Andy sebaiknya memastikan diri telah pulih seperti sedia kala. Ada sepuh karismatik yang biasanya sanggup khotbah 3-5 kali sehari, setelah kena COVID, mampunya cuma 1-2 kali sehari. Menang atau kalah bukan cuma berurusan dengan Pastor Andy, melainkan dengan Tuhan. Ini yang lebih penting. Tidakkah terpikirkan, sekalipun Pastor Andy sembuh, tetap saja Tuhan dianggap kalah. Karena anak-anak Tuhan bukan Pastor Andy sendirian. Yang lainnya banyak yang tumbang. Berarti mereka dibiarkan kalah. Kesembuhan jangan dikait-kaitkan dengan isu menang atau kalah. Sebab ujungnya kasih Tuhan. Apalagi di era pandemi yang sensitif ini. Kalau ditarik ke situ, dengan segala hormat, di hadapan para keluarga korban, yaitu pendeta-pendeta karismatik yang sudah gugur, apakah mereka ini pasukan kalah yang kurang dikasihi Tuhan? Justru mereka menang, sebab sudah terkonfirmasi final. Sudah betul waktu Pastor Andy mengatakan masih ada tugas yang belum selesai. Teman saya pendeta GBI mengatakan, fokusku sekarang bagaimana caranya supaya nanti saat bertemu Tuhan, dia akan berkata, "Well done, my servant." Paham betul pesan Matius 7 ayat 21-23. Mana yang penting? Prioritas? Mana yang tidak penting? Saya tidak tahu apakah teman saya itu tahu sedang mengatakan kalimat yang berat sekali. Well done. Tidak gampang. This is the real battle. Kita saksikan cuplikan terakhir. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi Engkau selamatkanku, lepaskanku dari kematian yang harusnya saya meninggal, Bapak Ibu. Harusnya saya meninggal karena COVID. Tetapi saya mau tanya, saudara bisa kasih jawaban atau pemikiran, kekuatan apa yang bisa membuatku bertahan, menang, padahal waktu mengalami drop itu betul-betul tidak berdaya. Saya pikir Rasul Paulus akan sedih kalau menyaksikan video ini. Simak apa yang Alkitab ajarkan. Musuh utama umat manusia adalah maut. Semua agama berlomba-lomba menjawab tantangan ini. Cuma Kristus yang bisa menyelesaikan.
Tapi Pastor Andi lebih suka bertahan di dunia. Mati adalah opsi dalam kosakata apa boleh buat. Betapa mengerikan, menyeramkan kematian itu. Bagaimana bisa menghibur orang yang sekarat? Saya kaget, tertegun, sedih mendengar doa dan pengakuan ini. Jadi ingat sindiran David Crowder kepada orang beragama. Everybody wants to go to heaven, but nobody wants to die. Kita bedakan. Pertama, orang Kristen mestinya senang kalau dipanggil pulang. Kedua, kita tanya diri sendiri, apakah kita enggan pulang? Jangan munafik. Artinya, kita tidak percaya bahwa surga itu suatu kenyataan yang lebih indah daripada Paris. Ujungnya, lebih serius lagi. Apakah kita sebenarnya percaya Tuhan itu ada? Pastor Andi punya iman yang jarang dimiliki orang Kristen pada umumnya. Sakit apapun bisa disembuhkan. Tapi bagaimana dengan iman yang paling basic? Tuhan itu ada. Ibrani 11 ayat 6. Dan Firdaus telah ditentukan bagi kita. Lukas 23 ayat 43. Jangan melihat iman sebagai tools, semata-mata untuk membereskan masalah di depan mata. Mari kita saling mengingatkan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Pastor Andi, saya terkesan dengan pelayanan Anda. Semoga hal-hal yang saya sampaikan ini menjadi perhatian dan memberkati. Maranatha.